warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat untuk belajar hari ini? Hari ini kita akan mempelajari materi kita tentang organ reproduksi pada perempuan dan oogenesis. Tujuan yang akan kita capai pada materi ini adalah sebagai berikut. 1. Mengidentifikasi organ-organ penyusun sistem reproduksi pada perempuan. Kedua, menjelaskan organ-organ penyusun sistem reproduksi pada perempuan. Ketiga, mengidentifikasi proses pembentukan sel telur atau oogenesis. Keempat, menerapkan konsep pembelahan meiosis pada proses oogenesis. Baik anak-anakku, kita mulai dengan materi yang pertama, yaitu organ reproduksi pada perempuan. Anak-anakku, perhatikan gambar organ reproduksi pada perempuan berikut ini. Berdasarkan gambar organ reproduksi pada perempuan, dijelaskan bahwa alat reproduksi perempuan juga dibedakan menjadi dua, yaitu organ reproduksi luar dan organ reproduksi dalam. Kita lihat yang pertama, yaitu alat reproduksi luar. Alat reproduksi luar pada perempuan terdiri atas vulva dan labium. Vulva merupakan suatu celah paling luar dari alat reproduksi perempuan yang dibatasi oleh sepasang bibir kiri dan kanan, di mana sepasang bibir ini disebut dengan labium. Di dalam vulva terdapat dua saluran, yaitu saluran urin atau saluran kencing, dan yang kedua saluran reproduksi atau vagina. Baik anak-anakku, kita lihat yang kedua, yaitu alat reproduksi dalam. Alat reproduksi dalam terdiri atas ovarium dan saluran reproduksi. Kita lihat yang pertama, yaitu ovarium. Ovarium atau sel telur merupakan organ reproduksi perempuan yang terletak di sebelah kiri dan kanan rongga perut bagian bawah, di mana ovarium berjumlah sepasang dan memiliki bentuk seperti telur dengan ukuran 4 kali 3 kali 2 cm. Di dalam ovarium terdapat kumpulan sel yang disebut folikel. Di dalam folikel inilah sel telur atau ovum berkembang, di mana sel-sel oosit atau calon sel telur berkembang sejak awal kehidupan seorang perempuan dan mencapai kematangan saat pubertas. Folikel ini juga menghasilkan hormon perempuan, yaitu estrogen dan progesteron. Pada setiap bulan, sel telur yang telah matang dilepaskan dari ovarium. Proses pelepasan telur dari indung telur ini disebut dengan ovulasi. Selanjutnya, sel telur akan ditangkap oleh fibriae dan akan bergerak ke saluran telur atau disebut dengan tuba Fallopi. Sekarang timbul pertanyaan, apakah kedua ovarium bagian kiri dan kanan akan melepaskan sel telur secara bersamaan? Biasanya, setiap ovarium akan bergiliran melepaskan ovum atau telur setiap bulannya. Akan tetapi, jika salah satu ovarium tidak ada atau tidak berfungsi, misalnya karena diangkat melalui operasi, maka ovarium lainnya akan terus melepaskan sel telur. Tahukah kamu fungsi lain dari hormon estrogen dan hormon progesteron? Hormon estrogen dan progesteron berperan mengatur siklus menstruasi.
di mana hormon ini juga mengatur perkembangan ciri-ciri reproduksi sekunder pada perempuan. Ciri-ciri reproduksi sekunder pada perempuan yaitu: 1. Semakin besar panggul. 2. Tumbuhnya rambut pada bagian tertentu. 3. Berkembangnya payudara. Dan yang keempat, semakin aktif kelenjar minyak dan kelenjar keringat yang dapat memicu munculnya jerawat. Baik anak-anakku, kita lihat yang berikut yaitu saluran reproduksi. Saluran reproduksi pada perempuan terdiri atas 1. Saluran telur atau tuba falopi. Yang kedua, rahim atau uterus. Yang ketiga, vagina. Kita lihat yang pertama yaitu saluran telur atau tuba falopi. Saluran telur atau tuba falopi atau disebut dengan ovidu berjumlah sepasang yaitu kiri dan kanan yang memanjang ke arah samping dari uterus. Panjang tuba falopi sekitar 10 cm, di mana saluran telur berakhir dari struktur berbentuk corong yang disebut dengan infundibulum yang ditutupi fimbriae. Fimbriae menangkap sel telur yang dilepaskan oleh ovarium. Saluran telur Yaitu membawa sel telur dari infundibulum ke rahim. Anak-anakku, pada sel telur inilah terjadi fertilisasi atau pembuahan, di mana setelah terjadi fertilisasi, saluran telur akan menyalurkan zigot atau hasil fertilisasi menuju uterus atau rahim. Kita lihat yang kedua yaitu rahim atau uterus. Rahim atau uterus merupakan organ yang memiliki dinding yang tebal dan memiliki bentuk seperti buah pir yang terbalik. Tetapi secara normal, rahim terletak di atas kantong kemih. Rahim berfungsi sebagai tempat perkembangan janin, di mana pada saat perempuan itu tidak hamil, maka ukuran rahimnya sekitar 5 cm. Sedangkan pada saat seorang perempuan yang hamil, maka rahimnya bisa mengembang sampai 30 cm. Ukurannya bisa menyesuaikan dengan perkembangan bayi. Dinding rahim memiliki peranan dalam pembentukan plasenta. Sekarang timbul pertanyaan, apa sih plasenta itu? Plasenta merupakan organ yang menyuplai nutrisi yang dibutuhkan bayi selama perkembangannya. Kita lihat yang ketiga yaitu vagina. Vagina merupakan saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim, di mana vagina tersusun atas otot-otot yang elastis yang dilapisi selaput membran yang disebut dengan selaput darah atau himen. Saluran yang menghubungkan antara vagina dengan rahim adalah serviks atau leher rahim. Vagina berfungsi sebagai organ reproduksi saluran untuk aliran darah menstruasi dari rahim dan jalan lahir bayi. Anak-anakku, pada saat bayi lahir terjadi kontraksi pada dinding rahim. Kontraksi inilah yang menyebabkan bayi terdorong ke jalan lahir atau vagina. Anak-anakku, kita lihat materi yang kedua yaitu oogenesis.
Tahukah kamu apa itu oogenesis? Oogenesis merupakan proses pembentukan sel kelamin perempuan, yaitu sel telur atau ovum, dan terjadi di dalam organ yang disebut dengan ovarium. Anak-anakku, berbeda dengan spermatogenesis yang dimulai saat anak laki-laki masuk masa pubertas. Oogenesis dimulai sebelum anak perempuan lahir. Tahukah kamu bahwa pada saat baru lahir, anak perempuan sudah memiliki bakal sel ovum atau sel primordial sebanyak 200.000 hingga 2 juta. Namun, hanya sekitar 40.000 yang tersisa saat anak perempuan masuk pada masa pubertas. Dan hanya 400 yang akan matang atau berkembang sempurna. Satu sel yang matang diovulasikan atau dikeluarkan dari ovarium selama siklus reproduksi atau siklus menstruasi perempuan seperti pada gambar berikut. Pada gambar ini, kita dapat melihat bahwa di dalam ovarium terdapat folikel yang berukuran kecil dengan calon bakal sel telur di dalamnya, atau disebut folikel primordial. Folikel dan bakal sel telur tersebut berkembang semakin besar menjadi folikel primer, kemudian berkembang menjadi folikel sekunder, dan pada akhirnya menjadi folikel matang. Anak-anakku, sekarang kita lihat tentang proses pembentukan sel telur atau oogenesis berikut ini. Berdasarkan gambar ini dapat dijelaskan bahwa selama folikel berkembang, sel primordial akan membelah secara mitosis membentuk oogonium atau sel induk telur yang bersifat diploid atau 2N. Oogonium kemudian akan mengalami pembelahan mitosis membentuk oosit primer yang bersifat diploid atau 2N. Oosit primer kemudian mengalami pembelahan meiosis tahap 1 membentuk satu oosit sekunder atau N dan satu polosit N. Polosit atau N kemudian mengalami pembelahan meiosis tahap 2 menghasilkan polisit atau N. Oosit sekunder selanjutnya juga mengalami pembelahan meiosis tahap 2 membentuk satu ootit atau N dan satu polosit atau N. Ootit kemudian mengalami diferensiasi membentuk ovum. Pada akhir peristiwa oogenesis, dari satu sel induk telur atau oogonium akan dihasilkan satu sel telur atau ovum yang bersifat haploid dan 3 polosit atau badan polar yang bersifat haploid atau N. Namun yang dapat berfungsi hanya satu sel telur atau ovum. Baik anak-anakku, sebelum mengakhiri materi ini, simaklah tugas yang akan dikerjakan berikut ini. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Saya berharap melalui pembelajaran ini kalian dapat memahami materi ini dengan sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.